Shalom, horas untuk kita semua. Mari saat ini kita semua dengar dengan firman Tuhan sebelum kita memulai setiap kegiatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Rabu 11 Maret 2026 diambil dari Amos pasal yang kelima ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, remaja dan Pusobulung, juga adik-adikku sekolah minggu yang terkasih, seringkali kita melihat orang lain dari segi luar dan bahkan kita menilai orang lain dari segi luar. Oh, itu orangnya alim. Wah, itu pembaca Alkitab itu. Setiap pagi saya sering mendengar dia berdoa, rajin sekali, rajin ke gereja. Wah, itu worship leader yang luar biasa. Dia penyembahannya, wah, mantap. Tetapi ternyata ketika ada kasus yang menimpa mereka, barulah kita tahu ternyata itu hanyalah topeng. Ternyata penjahat. Makanya sering terkadang kalau kita lihat ada beberapa dulu pendeta yang pernah terjerat kasus korupsi di Jakarta, bahkan ada juga yang pelaku kejahatan. Nah, itu artinya apa? Bahwa kita melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kalau kita lihat konteks saat ini, nats dari Amos pasal 5 ayat yang ke-24, bangsa Israel pada saat itu makmur. Dalam hal ekonomi, mereka sangat-sangat luar biasa sejahtera. Ibadah mereka penuh dengan perayaan-perayaan yang spektakuler. Nyanyian-nyanyian mereka luar biasa. Tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Sepertinya ketika mereka merayakan hari besar mereka melakukan aktivitas ibadah mereka, sepertinya itu sesuatu yang luar biasa dilihat orang. Padahal itu adalah topeng menutupi segala kejahatannya. Nah, apa yang terjadi? Mari kita lihat dalam Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-11 yang terjadi demikian. Karena kamu menginjak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya. Itu artinya penindasan kepada orang miskin. Ayat yang ke-12. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit. Orang yang berkata benar, orang yang berperilaku benar, itu justru disalahkan. Artinya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Jadi satu sisi mereka menyembah Tuhan luar biasa, satu sisi mereka benar-benar terlihat sepertinya alim, tapi satu sisi lagi ternyata mereka menindas orang miskin. Mereka menjepit orang benar. Dan mereka kemudian menghantam orang-orang yang benar. Oleh karena itulah firman Tuhan hari ini dikatakan, tapi biarlah. Firman Tuhan juga mengatakan demikian. Ayat yang ke-22, apa yang terjadi setelah itu? Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang, kata Tuhan. Ayat yang ke-23 dikatakan, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Dan akhirnya, tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tuhan menginginkan kebenaran dan keadilan sebagai ciri gambaran umat pilihannya. Tidak boleh sama dengan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan pada saat itu. Kalau ada orang yang menyembah Baal, ada orang menyembah Dagon, ciri hidupnya tidak boleh sama. Ciri hidup mereka yang menyembah itu tidak boleh sama dengan mereka itu. Jadi ada kekhususan umat Tuhan hidup dengan keadilan, kebenaran, bukan sama seperti yang menyembah Baal atau menyembah Dagon.
Penyembahan itu bukan sekedar musik, bukan sekedar doa, bukan sekedar ibadah yang wow, tapi juga sesungguhnya adalah hidup kita. Oleh karena itu, totalitas hidup kita mencerminkan cinta kasih kepada sesama. Itulah gambaran hidup kita yang menyembah Tuhan Yesus. Itulah ibadah yang sejati, ibadah di mana kita aktif mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini kita harus berbuahkan kebenaran dan keadilan. Dan itu harus mengalir dalam hidup kita. Kalau kita menyembah Tuhan, adalah aktif di gereja, berdoa, bernyanyi, harus selaras dengan perintah Tuhan, saling mengasihi. Selaras dengan perintah Tuhan, mengasihi sesama. Selaras dengan perintah Tuhan, agar kita juga berbuat keadilan kepada setiap orang. Oleh karena itulah, mari kita lihat saat ini, seringkali tipis antara adil dan keadilan. Keadilan dari kata adil, memberikan hal yang sama kepada setiap orang, sama rata, sama rasa. Saya bisa mengilustrasikan begini, ada 3 orang, yang satu berumur 10 tahun, yang satu berumur 17 tahun, dan satu lagi berumur 25 tahun. Kalau kita bisa bandingkan 10, 17, 25. Karena suatu ketika mereka tidak bisa masuk ke lapangan sepak bola, membeli tiket, tiketnya sudah kehabisan, terpaksa mereka harus menonton dari balik tembok. Tembok itu tingginya 2 meter. Lalu kemudian seseorang memberikan kursi yang sama. Kursi yang tingginya sama 1 meter. Kira-kira dalam tembok yang 3 meter ini, 3 meter yang harus mereka lewati, tembok yang harus mereka panjat, tempat untuk penghalang mereka menonton, mana yang tidak bisa menonton? Pasti yang umur 10, 17 masih bisa lah, karena dikasih kursi yang sama. Tetapi keadilan memberikan hal yang sama kepada setiap orang dalam setiap situasi ataupun dalam porsinya. Artinya untuk yang 17 tahun dikasih 1 meter kursi. Untuk 25 tahun. Untuk 17 tahun sama 1 meter. Tetapi untuk yang 10 tahun, dia butuh kursi setinggi 2 meter. Agar dia bisa melihat, nonton bola. Dan itulah keadilan. Coba sekarang kita lihat saat ini, bagaimana keadilan di negara kita ini. Saya bersyukur, berdoa kepada Tuhan mengenai Fandi Ramadan yang seorang ABK dan 6 orang lainnya itu yang tidak jadi dihukum mati karena membawa sabu-sabu sebanyak 2 ton. Luar biasa. Bersyukur kemudian mereka masih bisa dihukum ringan. Tapi itu pun juga kemudian kenapa mereka harus kena hukum padahal mereka adalah bawahan. Mereka tidak tahu apa-apa. Tapi itulah yang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itulah keadilan dan kebenaran itu seharusnya memanusiakan manusia. Bukankah itu ciri khas ibadah kita? Memanusiakan manusia. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita juga akan mengasihi manusia. Seperti diri kita sendiri. Oleh karena itu dimulai dari hati kita. Bagaimana kemudian kita bekerja mungkin sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai guru, sebagai apapun kita saat ini. Maukah kita betul-betul menghayati dan juga mengamalkan firman Tuhan dalam hidup kita? Maukah kita kemudian juga memberikan keadilan kebenaran itu dalam hidup kita? Tidak lagi memberitakan berita-berita hoax, tapi bagaimana apa yang benar yang kita saksikan itulah yang kita beritakan. Apakah kita saat ini menyembah Tuhan, tapi pada saat yang sama kita berbuat ketidakadilan terhadap bawahan kita, pembantu kita, dan siapapun yang ada di bawah kita? Karena itu, mari kita saat ini, kalau kita benar-benar menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka dalam segala aktivitas kita di gereja, dalam penyembahan kita, apapun itu bentuk ibadah kita di gereja kita saat ini, hendaknya berbuahkan keadilan dan kebenaran yang selalu mengalir, bergulung-gulung seperti air. Artinya kita akan menjadi berkat bagi setiap orang.
karena Tuhan sudah memberkati kita. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu menyertai kami. Dan saat ini juga Tuhan, biarlah keadilan kebenaran bergulung-gulung seperti air dan sungai yang mengalir. Kemana ketika kami menyembah-Mu, kami berdoa, kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Pada saat yang sama juga, kami juga harus memanusiakan manusia, karena setiap manusia berharga di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, berkati kami Tuhan, ampuni kami jika kami melakukan ketidakadilan kepada setiap orang bawahan kami, pada membantu kami dan lain sebagainya yang ada di bawah kami. Ampunilah kami ya Bapak, biarlah Tuhan mulai hari ini, biarlah Tuhan hati kami diubah seturut dengan firman-Mu, sehingga apapun kami lakukan Tuhan, akan memperbuahkan kebenaran dan keadilan sepanjang hidup kami. Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan juga berkati orang tua kami, Tuhan juga berkati cucu-cucu kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.